Itikaf di masjid ini selama daripada menunggu waktu sholat. Kita niat duduk di majelis ini karena Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah terima amal kita, Allah luruskan niat kita, Allah istiqamahkan kita dalam kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan banyak bersalawat kepada beliau. Apapun bentuk salawatnya, maka kita niatkan apapun bentuk kebaikannya, kita niatkan daripada mutabaatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengikuti daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan kita sehari-hari. Mudah-mudahan kelak itu yang nantinya menjadi ciri khas kita, ciri daripada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan hudur menjadi sebab hadirnya kita di sini, menjadikan kita mendapatkan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Qala al-muallif rahimahullah taala wa nafa'ana bima fi ulumihi wa fid dharain. Allahumma amin ya rabbal alamin. Insyaallah. Alhamdulillah, pada pertemuan pada beberapa minggu yang lalu kita telah sampai daripada surah Yasin ayat yang ke-18 yang kita baca. Kita akan baca daripada surah Yasin ayat selanjutnya, yakni ayat 18 dan ayat 19. Mudah-mudahan sampai kita baca dahulu sebagaimana biasanya kita baca, kita tahsinkan bacaannya, karena salah satu metode tahsin yang diajarkan, yang pernah ulun baca, diajarkan Rasulullah itu kepada yang diajarkan Jibril kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu apa? Metode, salah satunya metode iqra'i, baca kemudian diikuti. Jadi ketika kita mengikuti, maka kita tahu bacaan ini yang benar, baru ditalaki, baru didengarkan. Baik, kita membaca surah Yasin ayat ke-18. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu inna tatayyarna bikum la illam tantahu lanarjumannakum. Qalu inna tatayyarna bikum la illam tantahu lanarjumannakum wa la yamassannakum minna azabun alim. Lanarjumannakum wa la yamassannakum minna azabun alim. Qalu ta'irukum ma'akum a in dzukirtum bal antum qaumun musrifun. Qalu ta'irukum ma'akum a in dzukirtum bal antum qaumun musrifun. Waja'a min aqsal madinati rajulun yas'a. Waja'a min aqsal madinati rajulun yas'a. Qala ya qaumi ittabi'ul mursalin. Qala ya qaumi ittabi'ul mursalin. Ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Wa ma liya la a'budu alladhi fatarani wa ilayhi turja'un. Wa ma liya la a'budu alladhi fatarani wa ilayhi turja'un.
attakhidhu min dunihi alihatan yuridnir rahman attakhidhu min dunihi alihatan yuridnir rahmanu bidurrin la tughni anni syafa'atuhum syai'an wa la yunqidun yuridnir rahmanu bidurrin la tughni anni syafa'atuhum syai'an wa la yunqidun inni idzal lafi dhalalin mubin inni amantu bi rabbikum fasma'un sadaqallahul azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada pertemuan yang lalu kita telah mendengarkan tentang surah Yasin, di mana Allah Subhanahu wa taala membuat perumpamaan, menceritakan. Jadi cerita dalam Al-Qur'an ini cerita yang benar meskipun kita tidak menemuinya. Jadi Al-Qur'an ini menceritakan cerita orang-orang terdahulu itu agar dijadikan pelajaran dengan kita, menceritakan kejadian yang akan datang agar jadi peringatan lawan kita untuk melakukan kebaikan, yang mana kebaikan ini menjadi bekal bagi kita di hari kemudian, dan menceritakan cerita-cerita yang baik itu cerita Nabi, cerita orang-orang saleh, cerita orang-orang yang tidak taat kepada Allah SWT, semua itu adalah benar terjadi pada zaman dahulu. Kalau yang akan datang akan terjadi, kita tidak tahu kapan terjadinya, seperti hari kiamat, surga balasan bagi orang yang beriman, neraka balasan bagi orang yang tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini benar, tapi tidak ada tahu kapan terjadinya. Tapi dengan cerita yang terdahulu ini benar. Bahkan cerita-cerita terdahulu itu beberapa Allah abadikan. Kayak kisah Fir'aun yang rajanya raja zalim zaman Nabi Musa. Allah abadikan. Bahkan salah satu bukti daripada Al-Qur'an katakan fal yauma nunajjika bibadanika litakuna liman khalfaka ayah. Dan Allah sengaja menyelamatkan jasadnya Fir'aun supaya litakuna liman khalfaka ayah, agar menjadi kisah bagi orang-orang khalfaka, orang-orang yang akan datang, bahwa adanya Fir'aun itu merupakan adanya tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Makanya mun ziarah ada rezeki yang umrah tur ada, kalau ini kan ada umrah tur kan, ada ke Yaman, ke Tarim, ada ke Mesir, asal jangan ke Amerika aja. Ya kalau ke Amerika apa nanti cari di sana ya kan. Kalau ke Mesir kan ziarah ke makam para nabi, Tarim negerinya para wali. Nah bagus turnya, mudahan berrezeki barataan kan. Nah, insyaallah kan kalau ziarah, kalau ke makam wali-wali Allah kan kita disuruh berdoa, doa minta kebaikan, tapi kada boleh berdoa di kuburannya, maksudnya minta lawan kuburannya. Jadi jangan sampai kita salah minta lawan kuburannya. Tapi kita ngambil bibarokatihi, dengan keberkahan, kesalehannya, tawasul kita dengan kesalehan orang-orang terdahulu. Kembali. Nah ini kisah daripada
surah Yasin ini Allah memperumpamakan wadrib lahum masalan ashabal qaryah, di mana sebuah negeri didatangkan, negerinya tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai apa? Sampai didatangkan rasul, nabi-nabi Allah datang ke sana tapi tetap tidak beriman, sampai datang apa? Bisa lisim faqalu inna ilaikum mursan, sampai ketiga kali diutus nabi Allah, utusannya Allah sebenarnya datang untuk menyampaikan agama ke sana, dakwah ke sana, tetap orangnya kada beriman. Sehingga apa? Sehingga dengan kedatangan orang beriman tadi, orang nang utusan Allah tadi datang ke sana, nabi Allah datang ke sana, apa ucapan orang-orang yang menyambutnya? Ahli karyanya tadi mengucapkan apa? Qalu inna tatayyarna bikum. Mereka mengatakan, wahai utusan, wahai orang-orang yang tidak berdakwah nih, orang berdakwah datang ini apa? Inna tatayyarna bikum, sesungguhnya gara-gara buhan mulah kami mendapatkan musibah. Jadi nyaman apa? Menyalahkan. Padahal la illam tantahu lanarjumannakum wa la yamassannakum minna adzabun alim. Seandainya, jika sekiranya buhanmu wahai utusan tadi kada berhenti menyeru daripada orang-orang yang tidak taat tadi, kada berhenti mengarahkan untuk berbuat baik, kada berhenti daripada mencegah buahnya menyembah berhala pada saat itu, lanarjumannakum, mereka katakan kami akan lanarjuman, kami akan rajam. Rajam itu apa? Kami akan hukum kalian, wala yamassannakum minna adzabun alim, dengan hukuman itu menjadikan kalian apa? Menyebabkan kalian akan merasakan daripada siksaan yang begitu luar biasa. Itu zaman terdahulu, bahkan zaman Rasulullah pun pernah kan terjadi dengan Sayyidina Bilal. Kayak apa Sayyidina Bilal itu pian beriman itu sembunyi-sembunyi dengan majikannya apa? Ketika tahu pada Sayyidina Bilal ini beriman kepada Allah, langsung dia apa? Disiksa, dipakaikan baju besi yang begitu apa? Baju besi, dijemur di tengah terik matahari, dalam riwayat dikatakan saking sakitnya apa? Saking apa? Beratnya daripada panasnya baju besi. Kita ini alhamdulillah beberapa hari ini mulai hujan kan, alhamdulillah. Bayangkan panasnya luar biasa kan beberapa waktu yang lalu tuh. Gelombang panas luar kayak apa di Makkah tuh, di Arab Saudi pada saat itu kan panasnya luar biasa, ada pohon dijemur, bahkan dikatakan sampai apa? Saking panasnya karena baju besi itu, sampai apa? Kulitnya Sayyidina Bilal itu mengelupas. Masya Allah, nang keluar di mulut beliau apa? Ahadun, ahad. Allah yang maha satu, Allah yang maha satu. Lanarjumannakum, akan dia dirajam. Dalam riwayat dikatakan di sini makna dirajam, lanarjumannakum qala Qatadah bil hijarah, ditawakilon batu. Ini salah satu daripada hukum Islam itu ada kan, dirajam, ditawakilon batu. Bagi orang yang berbuat ada yang berbuat hal-hal yang dilarang oleh agama. Hukum Islam seandainya wadah kita nih diterapkan hukum Islam, Masya Allah tabarakallah. Di antara kenapa harus hukum Islam diterapkan, supaya apa? Supaya ada efek jerahnya. Kan bila membunuh dibunuhlah. Dibunuh, menghilangkan nyawa, dihilangkan jadi orang takutan. Wah ini nyawa, Masya Allah, bilang kada berharga lagu. Bakalahi asal asa timpas kayak nyaman benar tuh, Masya Allah. Beberapa tahun yang lalu kan viral macam-macam tuh. Wah ini macam-macam ya, Masya Allah tabarakallah. Mudah-mudahan Allah jaga kita bertahan. Masya Allah tabarakallah, lanarjumannakum, oleh orang-orang ahli qaryah tadi, orang desa tadi mengatakan kami akan rajam dengan apa? Dengan batu. Bahkan apa? Waqalal Mujahid mengatakan, Imam Mujahid mengatakan, ada yang mengatakan kada lawan batu tapi dengan apa? Bisyatmi, dengan cacian. Ternyata
dengan cacian. Rajamannya itu kada dengan batu tapi dengan cacian, dihina, diolok-olok, dihuluti. Ternyata rajaman dengan lisan itu lebih menyakitkan daripada rajam dengan batu. Sekiranya orang dilempar batu itu sakitnya cuma cuma fisik, tapi bila orang dirajam dengan cacian, dihuluti, disambati, diolok-olok, itu ternyata lebih menyakitkan daripada menyakitkan fisik. Hati, bila hati ini tersakiti, orang yang sakit hati itu akan berefek pada sakit fisik. Tapi orang sakit fisik, selama hatinya bersih, maka itu akan tidak akan memberikan efek pada kehidupannya. Bayangkan kan, mau sakit gigi aja satu manja nukar obat, ternyata sakit kepala aja cuma sakit hati. Sakit hati itu masya Allah ngalih diobati. Jika berhubungan dengan manusia harus diselesaikan dengan manusia dulu, nangaran sakit hati ini. Nah, qala Mujahid, Imam Mujahid mengatakan salah satu mereka menyakiti daripada Nabi Allah, utusan Allah, dengan mengolok-olok, menghuluti. Itu lebih menyakitkan daripada bil hijarah dengan wala yamassannakum minna adzabun alim, yang menyebabkan mereka akan ditimpakan azabun alim, azab yang begitu pedih, azab yang begitu menyengsarakan, uqubatan syadidatan, disiksa yang begitu dahsyat siksaannya. Faqalat lahum rusuluhum, sehingga Nabi Allah tadi mengatakan ta'irukum ma'akum, mengatakan la illam qalu ta'irukum ma'akum, dibalas lagi oleh utusan mengatakan ta'irukum ma'akum, sesungguhnya apa yang menimpa atas kalian itu, apa yang menimpa keburukan atas kalian itu adalah karena perbuatan kalian sendiri, gara-gara gara-gara kada taat kepada Allah, gara-gara bermaksiat kepada Allah, itu yang menyebabkan mereka sengsara. Tapi yang namanya orang kada taat itu, yang namanya orang maksiat itu, namanya orang yang jauh dari Allah, sehingga apa yang menimpa mereka itu pasti mencari kambing hitamnya, mencari keburukan lan orang, mencari sebabnya, gara-garanya ke orang lain, sehingga dikatakan fa idza ja'at humul hasanatu qalu lana hadhihi wa in tusibhum sayyatu yattayyaru bi Musa wa mamma. Nah, sebagaimana yang terjadi dengan kaum Nabi Musa. Kaum Nabi Musa itu pernah mengatakan fa idza ja'at humul hasanah, bila dapat kebaikan mereka mudah mengatakan hadza intusibhum hasanatu wa in hasanatun yaqulu ada min indillah, bila dapat nang baik nyaman mengatakan hadza min indillah, ini dari Allah Ta'ala. Tapi bila nang dapat nang buruknya, panennya kada berhasil, usahanya gagal, apapun kegagalannya ia hadapi, mereka langsung mengatakan hazi min indik. Mereka mengatakan saya yaqulu hadi min indika, padahal yang menimpa kejahatan, menimpa keburukan lawan kita itu pasti efek daripada keburukan kita sendiri. Bila ada terjadi kada baik lawan kita, itu pasti gara-gara ada kita tak salah. Cuma kadang-kala kita nih kada sadar kesalahan kita kayak apa. Boleh jadi kita maksiat, boleh jadi kita hati kita ini tak salah, hati kita ini berburuk sangkalan orang. Itu boleh jadi Allah berikan teguran lawan kita, Allah beri peringatan lawan kita, Allah sayangi kita lagi dengan disakitkan kita. Makanya bila kita sakit, kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ketika orang-orang yang ahli qaryah yang kada taat kepada Allah Ta'ala hendak menyiksa daripada orang
rasul utusan tadi, lalu datanglah wajah min aqsal madinati rajulu yas'a, datanglah seorang laki-laki min aqsal Madinah, daripada ujung kota, yang berlari kepada ahli qaryah tadi, kepada orang yang taat kepada Allah tadi, mengatakan qala ya qaumi ittabi'ul mursalun, wahai orang-orang kampung, wahai orang-orang penduduk negeri, ittabi'ul mursalin, umpati utusan ini, umpati, jangan disiksa. Pada orang kampung tadi hendak menyiksa dah, jangan disiksa, ini benar orang ini. Bingung orang siapa garang berlari ini. Sehingga ulama berpendapat dalam sini katakan yang berlari ini adalah Habib bin Muri. Ada yang mengatakan Habibun Najjar. Ada cerita tentang Habib. Nah, Habib ini adalah berlari. Beliau adalah seorang, dikatakan wahwal habbak. Habbak ini adalah seorang tukang pemintal benang, maulah kain, tukang tenun. Tenun itu apa? Kadeda lagi lewat ada danu kita ada lo nang dia daerah nang di tipe-tipe nang memintal benang. Ada yang mengatakan Habib ini seorang apa? Seorang maulah kain, pewarna kain, mencelup kain, mewarnakan kain. Asalnya putih, kainnya diwarnai warna-warna nang dibolehkan. Insyaallah. Kemudian sambil berteriak Habib ini, ikuti utusan ini, ittabi'u man la yas'alukum ajra wa hum muhtadun. Di mana utusan ini apa? Ikuti, di mana? Karena apa? Karena utusan ini pasti membawa pada kebaikan. Buktinya apa? Mereka kada pernah mengambil keuntungan daripada dakwah mereka. Mereka datang ke kampung ini semata-mata dakwah karena Allah, semata-mata menyampaikan agama karena Allah Subhanahu wa taala, tanpa mengambil keuntungan. Malla yas'alukum ajra, kada mengambil upah, kada mengambil keuntungan daripada dakwahnya. Kalau pang dakwahnya hendak mencari tenar, hendak dakwah, hendak mencari nama misalnya kan, kada ada. Semata-mata karena Allah taala, wahum mutadun, dan mereka yang bakalan apa? Bakalan memberi petunjuk, membawa kepada Allah Subhanahu wa taala. Belum mengumpati buahnya pasti dapat hidayah, belum mengumpati buahnya pasti dapat petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Tapi mereka mengatakan wa ma liyala a'budul ladzi fatarani wa ilaihi turjaun. Nah, wa ma liyala, dan aku pun, kata si Habib tadi mengatakan wa ma liyala a'budul ladzi fatarani wa ilaihi turjaun. Kenapa harus kadang mengikuti sementara ada petunjuk di depan mata dah, kebaikan terbuka ada di depan mata, tapi kenapa harus kada mau pati? Ada di depan mata kita nih jalan kebaikan, masih aja memilih jalan yang kada baik. Ada wadah kita nih majelisnya, masih aja kita belum mampu untuk mengikutinya. Ada masjidnya, masih aja kita nih belum mau ada waktunya untuk sembahyang. Kapan lagi? Haruskah kita menunggu kita ini disembahyangkan? Kapan kita sembahyang? Haruskah kita menunggu disembahyangkan? Sudah disembahyangkan, kalau sembahyang lagi kita. Begitu pula dengan ini. Wa ma liyala a'budul ladzi fatarani wa ilaihi turjaun. Kenapa kita ini harus kada menyembah Allah, Pak? Sementara siapa yang menciptakan kita? Allah. Kita kembali kepada siapa? Kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita bakalan, sesungguhnya kita ini milik Allah, dan kepada Allah akan kembali. Seberatan kita, lakiankah, biniankah, anak kecilkah, orang tuakah, wa ilaihi turja'un, seberataan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kembalinya kita apa? Kada kembali aja, kembalinya kita kepada Allah Subhanahu wa taala ini apa? Membawa apa yang ada bersama kita di dunia ini. Jika itu kebaikan, maka kebaikanlah yang akan kita bawa. Jika itu keburukan, maka keburukan pula akan yang dibawa di sisi Allah Subhanahu wa taala. A'attakhidu min dunihi alihatan iyuridinar rahman bidurri la tughni anni syafa'atum syai'aw wa la yunkidun.
Di sini dikatakan, mengapa aku akan menyembah Tuhan selain daripada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pemurah, yang menghendaki segala kebaikan, keburukan itu semua diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika ada keburukan, jika ada kemudaratan yang tertulis untuk kita, maka tidak ada orang yang bisa menolong kita selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Jika ada kebaikan, meskipun kita akan mendapatkan kebaikan, meskipun orang-orang bersatu untuk menghendaki keburukan lawan kita, maka tidak akan bisa mengalahkan daripada kebaikan yang dicatat Allah untuk kita. Begitu pula jika tercatat kita ini ada keburukannya, kita mendapatkan ada mudaratnya, maka biar kayak apapun baiknya tidak akan mengurangi daripada kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Inilah daripada apa? Allah yang memberikan segalanya, yang Maha Pemurah, Maha Rahman. Maha Rahman, la tughni anni syafa'atum syai'a wa lam yakun. Habib tadi mengatakan, ujar Habib apa? Yang memberikan syafaat yang tidak bisa mengurangi segalanya kecuali kehendak Allah Subhanahu wa taala. Beratan diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika sekiranya dengan kembalinya kita kepada Allah, jika sekiranya kita tadi mengatur kehidupan kita diatur oleh Allah Subhanahu wa taala yang Maha Rahman tadi, kita masih haja menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, inni idzal lafi dhalalim mubin. Sungguh dalam keadaan kesesatan yang nyata, kata Habib tadi mengatakan. Ajar Habib tadi, Habibun Najjar mengatakan, jika aku sudah diberi petunjuk, aku sudah diberi kehidupan, diberi nikmat yang begitu banyak, tapi masih saja menyembah selain Allah, sungguhnya inni idzal lafi dhalalim mubin. Aku berada dalam kesesatan yang nyata. Tapi apa yang namanya hidayah milik Allah Subhanahu wa taala, orang kampung tadi tetap kada beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka apa? Mereka selain daripada membunuh utusan Allah, dan Habib bin Najjar pun dalam riwayat dikatakan dibunuh oleh mereka seberataan. Mereka bunuh Habib tadi dalam keadaan apa? Beramai-ramai, berataan membunuh secara berbondong-bondong, bahkan dikatakan sampai teburai parutnya. Sampai apa? Tapi Allah Subhanahu wa taala meskipun jasadnya telah disakiti, tapi ruhnya dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah inni amantu bi rabbikum fasma'uni. Nah, sesungguhnya aku beriman kepada Rabbikum Allah Subhanahu wa taala, fasma'un, dengarkanlah wahai kaumku. Dengarkanlah wahai kaumku, kata Habib, dengarkanlah wahai kaumku, aku beriman kepada Allah taala meskipun kalian kada beriman kepada Allah taala. Dan di akhir hayatnya beliau mengucapkan ada sebuah doa, beliau katakan Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ini doa yang diucapkan oleh Habib bin Najjar. Beliau doa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, ihdi qaumi, beri petunjuk kaumku, fa innahum la ya'lamun, mereka menyakiti aku ya Allah karena mereka kada mengenal, kada mengetahui apa yang aku ketahui. Wallahu a'lam bisawab. Mudah-mudahan Allah fahamkan kita berataan. Mudah-mudahan pada kisah ini menjadikan ibrah kita, semakin kita takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas segala perhatian. Minta maaf, minta halal, minta ridha ulun apabila ada salah dalam bertutur kata. Mudah-mudahan berkah hudur kita di majelis ini Allah ampuni dosa kita berataan, dosa kedua orang tua kita, dosa pasangan kita, dosa anak keturunan kita. Yang garing Allah sembuhkan, yang punya penyakit berat Allah angkat penyakitnya, yang punya masalah Allah selesaikan masalahnya, yang punya hutang mudah-mudahan kau bayar hutang dengan rezeki yang halalan thayyiban mubarakan fih. Mudah-mudahan kita selalu disehatkan Allah taala dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga nanti matinya kita dalam keadaan husnul khatimah dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hingga masuk surga bighairi hisab, berjumpa dengan Allah, bertemu dengan Rasulullah dan dapat syafaat beliau serta para sahabat Nabi dan wali-wali Allah. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astagfirullah wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Al-Fatihah. Doa kayak masyaallah. Alhamdulillah.